Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kelompok kami akan membahas tentang mengenai strategi penetapan harga yang dianggotakan oleh Noberse, Vena, dan diri saya sendiri, Astuti. Di sini pada poin ini saya akan membahas tentang harga kompetisi monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis hampir sama. Pada dasar monopoli terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Sebagai penentuan harga, seorang monopolis dapat menaikkan dan mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga yang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Di sini ada ciri-ciri pasar monopoli terbagi menjadi 5. Yang pertama, hanya ada satu penjual ataupun produsen yang menguasai seluruh penawaran barang jasa tertentu. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang sejenis atau hampir sama. Yang ketiga, penjual atau produsen dapat menetapkan harga sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, pembeli tidak memiliki informasi yang lengkap tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, adanya hambatan masuk bagi produsen lain untuk memasuki pasar monopoli. Di sini ada jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama monopoli, yang kedua murni, yang ketiga monopoli campuran, yang keempat monopoli alami, yang kelima monopoli ilegal. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan pasar monopoli. Kita bahas yang keuntungan dulu ya. Ada 4 poin. Yang pertama, penjual dapat memperoleh laba maksimum karena dapat menetapkan harga sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, penjual dapat melakukan inovasi dan penelitian untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, penjual dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk menghemat biaya produksi dan distribusi. Yang keempat, pembeli dapat memperoleh produk atau jasa yang berkualitas tinggi dan terjamin karena tidak ada pesaing. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan pasar monopoli. Ada 4 poin juga. Yang pertama, penjual dapat mengeksploitasi pembeli dengan menetapkan harga yang selalu tinggi dan kuantitas yang terlalu rendah. Yang kedua, penjual dapat melakukan diskriminasi harga terhadap pembeli yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Yang ketiga, penjual dapat mengabaikan efisiensi produk dan pelayanan karena tidak ada tekanan dari pesaing. Yang keempat, pembeli dapat mengalami kerugian konsumen karena harus membayar harga yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Di sini ada pasar oligopoli, merupakan pasar di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi barang yang berbeda-beda sama dan bertujuan untuk mencapai keuntungan. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak pembeli atau konsumen. Yang kedua, hanya ada beberapa perusahaan sekitar 2-10 yang menguasai penawaran suatu barang. Di poin ketiga, produk-produk yang dijual bersifat homogen dan mungkin juga dapat berbeda, akan tetapi mempunyai standar tertentu. Sedangkan di poin yang keempat, terjadinya saling ketergantungan kebijakan harga atau kuantitas produk antara satu produsen dengan produsen yang lain. Sedangkan di poin yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Di poin yang terakhir, adanya terdapat banyak hambatan memasuki pasar oligopoli. Di sini juga ada penentuan harga dan tingkat produksi tanpa kesepakatan di pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli model Cournot adalah pasar yang produk-produknya hanya dipasok oleh 2 perusahaan yang saling berhadapan dengan banyak pembeli. Hal ini dikembangkan oleh Augustin Cournot yang merupakan ahli ekonomi dari Prancis pada tahun 1838. Sedangkan hambatan-hambatan ketika memasuki pasar oligopoli menjadi 3, yaitu yang pertama adanya perbedaan biaya produksi, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga
keistimewaan hasil dari produksi. Di poin selanjutnya, adanya peran pasar oligopoli terhadap perekonomian. Yang pertama, pada keuntungan, yaitu perusahaan dalam pasar oligopoli akan terus berinovasi, dan keuntungan pada pasar oligopoli lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna dan di pasar monopolistik. Sedangkan pada kekurangannya, yang pertama, harga yang dibayar oleh pembeli terlalu mahal karena terkena biaya promosi dan iklan. Yang kedua, posisi sebagai pelanggan sering dilecehkan oleh perusahaan dengan adanya mufakatan perusahaan. Selanjutnya ada price to consumer surplus price discrimination, atau harga untuk menangkap diskriminasi harga surplus konsumen, yaitu keuntungan utama dari strategi ini adalah perusahaan dapat mengambil beberapa surplus konsumen dari konsumen tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu identitas konsumen yang akan memiliki atau membeli dalam jumlah kecil, atau dengan demikian bersedia dan mampu membayar pada harga yang lebih tinggi per unit. Sedangkan di poin yang selanjutnya adanya jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat 1, kedua diskriminasi tingkat 2, dan ketiga diskriminasi tingkat 3. Di sini juga adanya keuntungan diskriminasi, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Yang kedua, peningkatan layanan konsumen. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada konsumen. Sedangkan yang terakhir, mengelola permintaan konsumen. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kerugian diskriminasi harga. Yang pertama itu ada harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang. Bila ada konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya harga yang lebih rendah, tentunya akan ada juga konsumen lainnya yang dirugikan karena harus membayar dengan harga tertinggi. Contohnya untuk konsumen yang harus melakukan pembelian pesawat pada jam sibuk, yang mana umumnya harga yang ditetapkan jauh lebih mahal daripada jam biasa. Hal ini akan membuat strategi tersebut menjadi tidak efisien. Dan kerugian yang kedua adalah surplus konsumen menurun. Penerapan diskriminasi harga akan membuat surplus konsumen menjadi rendah dan mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar di sekitar masyarakat. Hal tersebut akan terjadi bila perusahaan menerapkan diskriminasi harga tingkat 1. Kerugian yang ketiga adalah ketidakadilan bagi konsumen. Walaupun strategi ini ditetapkan dan dilakukan dengan berdasarkan kelompok sosial tertentu, namun konsumen akan merasakan ketidakadilan. Contohnya, orang dewasa dan lansia harus membayar suatu produk dengan harga yang berbeda. Nah, bisa jadi orang dewasa yang membayar tersebut adalah seorang pengangguran, dan lansia yang mendapatkan harga lebih murah ternyata adalah lansia kaya. Baik, kerugian yang keempat adalah biaya administrasi. Dalam menerapkan strategi ini, yang mana konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya administratif yang harus dikeluarkan perusahaan akan berakibat pada peningkatan harga produk secara langsung. Baik, langsung ke poin selanjutnya, yaitu penerapan diskriminasi harga. Di sini terdapat 4 poin, yaitu poin yang pertama adalah industri transportasi. Transportasi adalah industri yang paling besar dalam hal menerapkan diskriminasi harga. Seluruh jenis transportasi saat ini mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara menerapkan tarif harga yang berbeda-beda. Perbedaan harga ini didasarkan pada berbagai hal, seperti kelas, waktu berangkat, sampai dengan usia. Bahkan ada juga perusahaan transportasi yang membedakan harga dengan berdasarkan waktu pembelian tiket.
seperti tiket kereta api yang dijual jauh lebih murah saat 2 jam sebelum keberangkatan untuk beberapa rute tertentu. Baik, poin yang kedua adalah harga retail. Pihak produsen bisa menjual produknya pada suatu perusahaan retail yang sama pada beberapa daerah secara bersamaan. Perbedaan harga di dalamnya hanyalah berdasarkan pada beberapa banyak jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat di daerah tersebut. Poin yang ketiga itu adalah kupon. Memberikan kupon adalah cara produsen agar bisa membedakan konsumen mana yang lebih sensitif pada harga dan mana yang tidak. Mereka yang rela mengumpulkan kupon demi kupon adalah konsumen yang sangat sensitif terhadap harga, sehingga pihak produsen bisa menarik harga yang lebih tinggi untuk mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Poin yang keempat adalah harga premium. Harga premium yang ditetapkan pada suatu produk, artinya produsen mengeluarkan biaya marginal yang lebih tinggi untuk produk tersebut daripada produk lainnya. Contohnya saja, seperti harga teh. Teh biasanya akan dibanderol dengan harga standar, sedangkan teh yang diberikan label premium bisa jual dengan harga yang lebih mahal dari teh standar. Jenis diskriminasi harga seperti ini sama seperti diterapkan pada harga tiket pesawat. Penerapan harga seperti ini akan memberikan keuntungan secara tidak langsung pada produsen, yakni konsumen yang bersedia untuk membeli produk premium dan rela mengeluarkan uang yang lebih banyak. Baik, poin selanjutnya itu adalah keberhasilan diskriminasi. Strategi ini akan dikatakan berhasil saat perusahaan mampu mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah pada pasar yang lebih mahal, atau dengan menghindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli produk yang lebih murah pada individu yang lebih mahal. Next, poin yang selanjutnya itu adalah price metode. Metode harga. Metode harga adalah metode mengumpulkan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal. Poin yang selanjutnya lagi adalah perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Di sini terdapat 4 perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama adalah mengumpulkan biaya produksi, dan yang kedua adalah perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang perbedaan ketiga adalah penggolongan biaya produksi, dan yang keempat adalah unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Baik, kita langsung ke poin selanjutnya, itu adalah manfaat harga pokok produksi. Di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama itu manfaatnya adalah menentukan harga jual produk. Dan manfaat kedua adalah memantau realisasi biaya produksi. Manfaat yang ketiga adalah menghitung laba rugi periodik. Dan yang keempat adalah menentukan harga pokok persediaan produk dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.